Oke, sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu saya, Pak Paul Setio Kartono. Pak Paul, apa kabar? Baik, Edi. Alhamdulillah. Pak Paul ini sudah lama gitu, pengen ngobrol di podcast, jadi baru kali ini. Iya, Bu. Kesampaian. Iya, webinar beberapa kali ya Pak, dengan TV Asuransi ya. Betul, tapi baru kali ini kita ngobrol khusus untuk Anda, penonton TV Asuransi. Dan kali ini temanya nggak main-main nih. Jadi kita akan mengulik satu produk dari Prudential Syariah. Jadi Pak Paul ini adalah salah satu direktur di Prudential Syariah atau PT Prudential Syariah Life Assurance. Kita lebih familiar dengan menyebutkan Pro Syariah. Yeah. Nah, beberapa bulan lalu barusan meluncurkan produk yaitu Pro Critical Amanah. Nah, kita ingin membahas produk itu jadi A sampai Z tentang produk ini. Jadi jangan skip, kepoin terus perbincangan saya dengan Pak Paul, karena dengan itu Anda akan tahu A sampai Z tentang produk baru ini. Pak Paul. Oke, ya. Ini produk apa menariknya sih? Pro Critical ini. Oke, nah kalau dilihat menariknya apa, itu kita perlu pilah-pilah dulu nih. Menariknya banyak nih, tapi banyak, iya. Tapi kita perlu pilah-pilah dulu. Pertama, kita lihat harus namanya proteksinya dulu. Kita perlu asuransi ya, meskipun syariah, kita juga saling tolong menolong. Tapi kan sebenarnya ada faktor proteksinya. Apa sih yang diprotek gitu. Nah, yang pertama adalah bahwa tren dari kesehatan seseorang atau dunia kesehatan itu sekarang, yang penyakit kritis itu semakin banyak, itu meningkat pesat. Jadi jenisnya ya makin banyak. Bukan cuma jenisnya, tetapi juga tingkat kekritisannya dan tingkat kapan orang itu mengidap gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh masalah jantung gitu. Masalah jantung, kalau dulu kita orang tua kita 40 tahun yang lalu gitu ya. Kita bicaranya yang punya masalah jantung semua usia 50 tahun ke atas lah gitu loh. Udah kategori tua gitu ya. Kategori tua gitu loh. Pasti kalau tua punya penyakit darah tinggi, jantung dan lain-lain. Sekarang kita lihat anak-anak pun juga bisa punya masalah jantung. Bukan bawaan ya, tapi memang masalah jantung yang dari umur 11, 12, kemudian juga gagal ginjal, stroke. Ada yang umur semakin 15 muda. Itu stroke semakin muda. Itu karena gaya hidup. Ya, gaya hidup. Sekarang makanan itu kita sering fast food, bukan berarti nggak boleh ya, tapi jumlahnya mesti dibatasi gitu loh, jangan fast food terus juga kita biasa lifestyle itu yang nggak banyak bergerak gitu loh. Jadi sekarang keluar dari ruangan aja, keluar kantor, maunya naik mobil langsung gitu loh. Jadi jalan itu, misalnya kalau studi itu bilang jalan itu yang baik antara minimal 6.000 sampai 10.000 lah ideal. Per hari selangkah. Orang itu sekarang kalau yang pekerja kantoran yang sibuk itu paling 1.000 langkah sehari. Udah hebat, udah merasa hebat gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan memang banyak penyakit-penyakit yang keluar, terutama penyakit-penyakit kritis. Nah, manfaat utama dari produk ini adalah kita membayarkan atas deteksi penyakit kritis. Tapi yang lebih penting adalah dari sejak awal, sejak dini. Jadi sejak awal itu artinya pada saat kita belum merasa terganggu secara aktivitas fisik gitu ya. Maksudnya masih bisa lari atau masih bisa berolahraga. Tapi kalau misalnya sudah ada bibit-bibit, misalnya ada bibit tumor atau bibit apa gitu yang mengarah ke kanker, nah itu sudah bisa dibayarkan dari manfaat data barunya. Jadi gitu. Sebelum yang disebut fase kritis, tapi kalau penyakit ini mengarah ke sana bisa. Iya di fase awal. Kenapa kita ciptakan produk yang seperti itu? Karena kita tahu nih, kalau deteksi semakin awal dan
pengobatan atau pencegahan itu semakin awal, bisa simptomnya satu yang pertama pasti diharapkan bisa disembuhkan. Jadi kalau misalnya kayak ada tumor atau kanker dan lain sebagainya, bibit-bibit kanker pada saat dia belum menyebar nih, masih di satu daerah, bisa dipotong, dioperasi bersih gitu. Dan tidak berisiko apapun. Nggak berisiko apapun gitu loh. Kalaupun dia sudah menyebar sehingga terlalu banyak untuk diangkat gitu, itu dengan pengobatan dan perawatan yang tepat itu bisa ditahan supaya jangan terus menyebar. Sehingga sampai usia lanjut, sampai usia misalnya 70-80, ya stadiumnya itu tidak bertambah gitu loh. Jadi mereka masih menjalankan hidup secara normal. Nah, tujuannya itu sebagai deteksi awal juga. Jadi makanya salah satu behavior yang diharapkan itu bahwa setiap orang itu juga melakukan medical check up secara teratur, sehingga kalau ada bibit-bibit penyakit kritis itu bisa ditanggulangi sejak awal. Dan oleh itu makanya produksi Pro Critical Amanah ini kita membayar bukan cuma yang stadium lanjut, tapi stadium awal juga. Jadi kalau kita bicaranya misalnya contohnya kanker tadi ya, stadium 1, 2, 3, 4 gitu kan. Stadium 4 itu biasanya udah parah banget. Wah, stadium 4 ya. Itu udah benar-benar kritis ya. Tapi dengan produk ini stadium 1 yang baru berupa benjolan yang dianggap belum berbahaya pun itu bisa sudah dibayar sehingga bisa uangnya bisa dipakai untuk yaitu tadi preventif, jangan sampai menyebar atau penyembuhan. Nah, itu yang ciri khas dari produk ini, karena kita tahu bahwa biaya juga semakin lebih murah kalau di awal, dan juga kemungkinan sembuh jauh lebih besar. Nah, itu perlunya kita deteksi awal. Nah, itu yang membedakan kita sama mungkin produk-produk lain yang sudah ada di pasar. Jadi saya pernah sendiri pribadi ya, ada satu kasus yang mengajukan klaim karena critical illness itu stadium akhir. Dia belum sampai stadiumnya. Wah, ini memang udah kena kanker tapi belum stadiumnya dibayar. Jadi pulang dulu lah, tunggu dulu 1 tahun lagi dah. Jadi kan orang tuh jadi dilema kan, apakah dia harus tunggu parah berobat sehingga sembuh atau ditahan di stadiumnya sehingga ya lebih baik tapi nggak dapat uang pertanggungan, atau tunggu sampai stadium lanjut baru dapat uang pertanggungan gitu loh. Nah itu yang kita mau coba hilangkan lah dengan ini. Jadi kita prinsipnya kita kan mengedepankan customer ya. Jadi apa sih yang customer butuhkan gitu. Nah, yang customer butuhkan yaitu kita deteksi awal dan kita bisa melakukan dengan uang pertanggungan yang awal itu bisa melakukan preventive action lebih awal. Kalau jenis penyakitnya, kalau dulu kan ada 99, ada ini berapa? Masih seperti itu atau enggak? Secara teknikal iya, tetapi kita nggak fokus di situ. Kita fokusnya bahwa kita itu melindungi dari semua stage lah, dari semua stage, termasuk dari stage awal. Jadi kita nggak mengejar jumlah angka gitu loh, karena bisa juga kan kita kalau mau mengejar jumlah angka itu yang awal dihitung terpisah sama yang sedang sama yang akhir, itu kan kalau istilah kedokteran kan namanya banyak gitu loh, ada yang nama generik, ada nama yang lebih detail lagi. Nah, kita memang tidak dalam mendesain produk, kita tidak mengejar angka, tapi kita pastikan bahwa semua jenis penyakit kritis yang kita masih kenal itu semua di cover. Dan memang sebagian besar dari penyakit kritis yang menyebabkan kematian yang benar-benar kritis itu sebenarnya nggak lepas dari yang big four aja, kanker, jantung, stroke, pembuluh darah ya, sama gagal ginjal. Nah itu aja, 4 itu aja. Nah Pak, kalau tadi kan kalau kanker kita awam ya, orang awam tahu stadium 1, 2, 3, 4 gitu. Nah kalau kemudian kalau bicara gagal ginjal atau stroke itu kan
kita sebagai masyarakat awam nanti ini penonton acara ini kan diawali dari misalnya cirinya adalah hipertensi gitu. Nah, hipertensi ini awal dari gagal ginjal atau awal dari stroke gitu kan. Nah, kalau di Pro Critical Amanah ini apakah pengobatan dari hipertensi sudah masuk atau di mana? Belum sudah, itu ada ininya lah, ada batasnya lah, di mana kita tahu bahwa ini stadium yang sudah masuk di cover. Ya, sudah masuk di cover atau belum sih. Jadi saya nggak bawa detailnya sih, karena itu agak kompleks lah, itu istilah banyak istilah medis ya, gitu loh. Jadi yang paling banyak umum stadium awal itu memang kanker sih. Ya. Itu ya karena sudah ukurannya udah jelas itu ya. Iya, ukurannya udah lebih jelas. Jadi bahkan tumor pun kita tulis tuh tumor diameter berapa, 2 cm atau berapa gitu. Itu di dalam teknisnya gitu loh, di dalam polisnya itu nanti ada semua lah gitu. Nah, dengan produk ini apakah yang produk critical illness yang biasa itu kemudian menjadi terdilusi, Pak? Enggak juga sih, enggak juga, karena kan ada masing-masing punya keunggulan. Jadi ada yang hanya tahap akhir aja, kalau ini kita tahap awal. Ada yang digabung dengan ada yang produk risikonya saja, ada yang seperti ini yang ada unsur tabungannya. Nanti saya bicara juga masalah ada beberapa plan ya, ada beberapa plan yang ada di dalam produk ini. Kemudian kita juga ada sebagai rider dari unit link. Nah, jadi kan kebutuhan orang beda-beda ya. Betul. Oh, saya sukanya yang ini. Nah, silakan beli. Tapi kalau yang Pro Critical Amanah ini tradisional tuh? Tradisional. Kita ada 2 plan. Jadi ada plan basic. Nah, plan basic itu adalah bayarnya singkat. 5, 10, pokoknya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun bayarnya, tetapi proteksinya untuk penyakit kritisnya sampai 85, usia 85, dan kita lindungi juga perlindungan jiwanya untuk meninggal sampai 120 tahun. Jadi sampai seumur hidup. Meninggal normal. Meninggal normal. Iya. Jadi jangan sampai bahwa orang belum ini kita belajar dari feedback customer ya. Itu ada yang bilang bahwa kita sebenarnya udah kena penyakit kritis dulu baru meninggal, tapi belum terdeteksi penyakit kritisnya. Udah meninggal, kalau hanya coverage penyakit kritis ya berarti nggak dapat apa-apa gitu loh, karena orangnya sudah meninggal dan nggak bisa dibuktikan bahwa dia terkena penyakit kritis gitu loh. Jadi misalnya meninggalnya karena penyakit kritis. Iya, serangan jantung tiba-tiba yang langsung meninggal gitu. Nah, itu kan susah dibuktikan apakah dia meninggalnya karena penyakit masuk kategori jantung duluan dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting dia meninggal itu tidak di-cover kalau perlindungannya penyakit kritis saja. Nah, makanya kita gabungkan dengan perlindungan jiwa. Jadi kalau dia penyakit kritis akan dibayar, kalau dia meninggal pun juga akan kita bayar. Gitu. Itu basic ya? Itu basic. Kalau satu lagi yang plan plus ya, saya lupa nih namanya nih. Apa? Plan plus itu adalah dia kalau sampai usia 85 itu tidak ada klaim, maka uang pertanggungannya juga akan dibayar di usia 85. Jadi ini ada gabungan konsep savings juga lah gitu loh. Jadi bayar premi, tentunya preminya sedikit lebih mahal daripada yang plan basic. Kalau sampai usia 85 itu tidak terjadi klaim, nah uangnya itu dibayarkan juga gitu loh. Uang pertanggungannya itu dibayarkan di usia 85. Jadi seperti asuransi jiwa itu ya? Seperti asuransi jiwa, tapi sama ada asuransi jiwanya. Jadi dia kalau meninggal juga tetap dibayar. Penyakit kritis dibayar, tidak kena penyakit kritis, tidak meninggal pun juga dibayar, gitu loh. Jadi semuanya, jadi istilahnya uangnya nggak hilang lah. Gitu. Jadi kalau misalnya umur panjang nih Pak, ada satu nasabah, dia sampai usia 85 nggak pernah klaim, pada usia 85 itu dibayar. Dibayar uang pertanggungannya. Tapi kemudian dia masih hidup, terus ketika meninggal
Enggak, udah selesai. Karena udah dibayar kan. Iya. Jadi mana yang duluan ya? Iya, mana duluan. Yang penting uang pertanggungannya pasti dibayar gitu loh. Intinya gitu. Oke. Nah, ada 2 plan itu. Iya, 2 plan. Nah, sekarang ini kan kalau kita bicara asuransi jaminan kesehatan gitu ya. Ini worldwide nggak? Maksudnya ketika dia berobatnya hanya cukup di Indonesia yang di cover oleh produk ini, atau kalau dia bisa keluar negeri segala macam atau gimana? Nah, ini kelebihannya dari produk ini. Produk ini itu tidak berdasarkan sistem reimbursement. Jadi produk ini memberikan, bukan cashless juga, memberikan cash aja gitu loh, lamsam malahan. Jadi kita memberi kebebasan bagi peserta untuk menggunakan uangnya untuk pengobatan atau misalnya untuk hal-hal yang lain di mana perlu lah gitu loh. Jadi lebih ke arah bagaimana dia kebijakan dari para peserta untuk kalau mendapat uang pertanggungan dia menggunakan uangnya itu. Jadi ada contoh misalnya satu orang tiba-tiba kena stroke dan lumpuh gitu loh. Bukan berarti dia akan lebih cepat meninggal loh, lumpuh gitu. Tapi kan pasti dia nggak bisa bekerja. Begitu dia dapat uang pertanggungan, mungkin uang itu menurut dia keberlangsungan hidup keluarga jauh lebih penting. Nah, uang itu bisa dipakai untuk misalnya memastikan bahwa anaknya masih bisa sekolah atau apa. Nah, itu bentuknya santunan. Macam itu. Iya, jadi bentuknya itu sebagai pembayaran tunai. Pembayaran tunai. Jadi bukan ketika dia dirawat di rumah sakit karena bukan. Kalau rumah sakit kan berarti dia nggak dapat nih gitu lah. Nah, kalau ini dia dapat uang tunai yang kita memberikan kebebasan. Jadi itu bisa juga dipakai bukan hanya untuk berobat, tapi misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan lain sebagai akibat dari sakitnya dia. Berarti gitu. Ada semacam di plan itu ada semacam kalau sakitnya ini dapat sekian, ini dapat sekian atau gimana? Iya, semua dapat uang pertanggungan. Cuman ada yang bagian yang early, yang penyakit tahap awal, ada yang tahap akhir. Oke, kita ambil contoh yang plan basic gitu misalnya. Nasabah umur 40 gitu ya. Itu uang pertanggungannya berapa? Oh, bisa bebas. Jadi dengan bayar premi tertentu dia dapat uang pertanggungan tertentu atau Iya. Jadi dia cara penjualannya kita bisa ada 2 approach. Yang pertama adalah dia punya exposure nih. Kira-kira kalau penyakit kritis akan butuh uang berapa nih buat pengobatan, buat kelangsungan hidup dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita hitung kontribusi lah. Kalau syariah kontribusinya itu berapa gitu loh. Ada hal yang lain juga, metode yang lain, ya usia berapa, punyanya uang berapa untuk mengontribusi. Nah, nanti kita bisa konversi uang pertanggungannya berapa. Bulanan itu ya? Kontribusi. Bisa bulanan, bisa semester, bisa tahunan. Pilihannya bebas. Nah ini Pak, saya kembali ke contoh tadi. Pada saat si nasabah kemudian dia ketahuan ada, misalnya ada benjolan tumor gitu. Kemudian dia harus dioperasi. Nah ini bentuk santunannya bagaimana? Misalnya nih, saya nasabah ambil uang pertanggungan untuk produk ini sampai 100 juta misalnya. Apakah ketika didiagnosis oleh dokter ini ada tumor dan harus operasi, dapat santunannya langsung? 100 juta itu? Kalau yang awal itu enggak 100%. Awal itu hanya stadium awal. Stadium awal itu 25%. Dari uang pertanggungan itu. Dari uang pertanggungannya. Jadi misalnya apakah saya berobatnya habis berapapun, ya senilai itu yang saya terima. Iya, nggak usah dioperasi pun juga dapat segitu. Yang penting dideteksi. Oh ini ada ini gitu, ada penyakit ini. Nah itu langsung dibayar tanpa harus ada tindakan, karena kita tidak sifatnya reimbursement. Bukan reimbursement dan bukan cashless untuk rumah sakit. Bukan cashless untuk rumah sakit. Jadi misalnya ada orang yang misalnya nih kena stroke, terus dia misalnya dia mau berobat
ya kita nggak bilang menyarankan alternatif. Ya. Tapi misalnya akupuntur lah, akupuntur kan 50-50 nih. Jadi ada yang bilang akupuntur itu alternatif, ada yang bilang akupuntur itu dilakukan oleh dokter gitu loh. Nah itu bebas aja gitu loh. Iya. Yang penting ketika didiagnosa bahwa ini orang stroke dan itu bisa dibuktikan bahwa dia benar stroke, lumpuh stroke. Oke, berdasarkan polis nilai uang pertanggungannya adalah X rupiah. Nah, bayar gitu. Jadi ini sahabat TV asuransi jangan sampai salah paham karena saya juga awalnya berpikirnya ini seperti asuransi kesehatan biasa. Sehingga ketika misalnya orang itu kena kanker misalnya rumah sakit itu berapapun biaya rumah sakit itu dibayar, bukan. Jadi ini adalah semacam santunan sesuai dengan uang pertanggungan yang ada di polis. Jadi Anda harus firm, harus benar-benar paham bahwa produk ini term and kondisinya seperti apa. Jangan sampai salah paham sehingga nanti dispute di belakang gitu ya Pak. Jadi betul. Bahwa misalnya si A memilih plan basic dengan uang pertanggungan senilai X rupiah, kemudian ketemulah bayar preminya misalnya bulanan atau semesteran atau per tahunan. Nah, ketika terjadi dia didiagnosa masuk kategori critical illness, stadium awal 25%, stadium berikutnya nanti ada perinciannya, itu yang akan diberikan. Jadi apakah cukup nggak cukup kan dihitung waktu memperhitungkan uang pertanggungan ya Pak? Iya betul. Dan ini kalau buat menurut saya pribadi ini bukan satu produk yang cukup dibeli ini saja. Jadi produk ini bisa dikomunikasikan juga dengan produk kesehatan yang biasa. Jadi produk yang kesehatan biasa itu kan lebih membayar untuk biaya pengobatannya karena sifatnya cashless atau reimbursement. Sedangkan ini nanti bisa dipakai untuk pengganti penghasilan yang hilang. Misalnya tambahan atau pengganti penghasilan yang hilang sih biasanya yang utama begitu. Karena kalau misalnya dia adalah entrepreneur, entrepreneur misalnya dia pedagang gitu ya, punya toko atau punya kafe, pada saat dia terkena penyakit kritis, dia di rumah sakit, mungkin biaya rumah sakit sudah di-cover dengan asuransi medical, asuransi kesehatan biasa. Tetapi kan dia jadi tidak bisa bekerja, tokonya harus tutup, kemudian kafenya atau apa juga harus tutup. Nah, atas income itu bisa memakai santunan. Kita bicara santunan lah ya. Kalau asuransi asuransi syariah biasanya begitu. Manfaat baru. Jadi bisa juga dikombinasikan dengan BPJS dan lain sebagainya. Atau biasanya juga kalau yang karyawan itu kan di cover dari kantor juga. Nah itu bisa juga dikombinasikan. Tapi ya itu kembali. Jadi di cover sama, udah di cover sama kantor, perlu nggak produk ini? Kalau menurut saya masih perlu. Kenapa? Karena kita mesti lihat di cover dari kantor itu kan biasanya ada batasnya. Satu, kemudian kedua, kalau kita sakitnya itu berkepanjangan sehingga kita tidak bisa kembali bekerja dalam waktu dekat, kita mesti lihat peraturan perusahaan itu juga biasanya juga ada batasnya 3 bulan, 6 bulan, berapa gitu nanti dipesangonkan gitu loh. Nah itu produk ini bisa dipakai untuk pengganti dari income yang hilang itu, atau sampai keluarga itu mencapai stabilitas baru dengan ganti karir atau apa, dengan income baru karena penyakit kritis. Jadi intinya jangan sampai kita kena penyakit kemudian kita udah habis-habisan gitu loh. Habis beneran. Habis beneran, iya. Karena pada umumnya penyakit kritis ini kan proses pengobatannya itu panjang ya. Iya betul. Sehingga tadi yang Pak Paulo sampaikan bahwa ada potensi kehilangan pendapatan sebagai entrepreneur atau misalnya sebagai karyawan, bisa jadi dia cuti kemudian harus cuti di luar tanggungan kantor karena kelamaan proses pengobatannya. Betul. Ini yang produk ini bisa melindungi itu. Jadi kebutuhan finansialnya yang terlindungi. Silakan. Jadi kalau sahabat TV Asuransi, kalau Anda punya di cover oleh kantor atau BPJS Kesehatan atau punya produk asuransi kesehatan yang lain, ini adalah pelengkapnya. Karena tadi seperti Pak Pul sampaikan, yang lain itu mengcover pengobatannya, mengcover prosesnya, tetapi ada potensi kehilangan pendapatan yang bisa diambil ini. Artinya ini menyasar ke semua ya, karyawan iya, entrepreneur iya, semua ini
perlu. Iya, perlu. Iya. Nah, Pak Pol, Pru Syariah punya dong yang asuransi kesehatan, yang lainnya itu. Punya dong. Nah, sehingga cukup lah di satu tempat ya. Iya. Bagus, asuransi kesehatannya di Pru Syariah. Ini menjelaskan aja. Asuransi kesehatannya di Pru Syariah, asuransi kesehatannya ini tambahannya. Iya. Gitu. Jadi wah, lengkap sekali. Iya, dan ini semua kita berdasarkan prinsip syariah. Jadi jangan ragu-ragu, kita investasinya juga berdasarkan prinsip syariah, kemudian sistem asuransinya juga berdasarkan prinsip syariah. Apa bedanya sistem syariah itu? Bahwa kalau kita sehat-sehat nih, kita nggak klaim ya, kita syukur alhamdulillah gitu ya, kita kesehatan. Uang yang kita kontribusikan itu dipakai untuk orang yang memerlukan dulu gitu loh, yang tolong menolong orang yang mungkin dia sakit lebih dulu dari kita ya, itu uangnya dipakai untuk membantu orang-orang itu dulu gitu loh. Sampai pada saat kita membutuhkan, nah nanti orang-orang lain juga akan membantu kita gitu loh. Nah, jadi itu prinsip asuransi syariah seperti itu. Jadi menolong diri sendiri sekaligus menolong orang lain. Betul, benar sekali. Iya. Nah, karena sifatnya yang seperti santunan ini tidak ada istilah uang hangus ya. Karena kalau nggak klaim tadi di usia 85 uang pertanggungan akan dibayarkan. Iya. Atau kalau misalnya kemudian yang basic pun begitu. Kalau sampai 85 belum ada critical illness, kita mesti bersyukur akan ada pertanggungan jiwa yang kita pasti meninggal ya. Itu sampai usia 120. Jadi seumur hidup lah gitu loh. Iya. Pak Pol, biasanya kalau kita bicara asuransi itu kan ada pengecualian ya. Selain tadi jaminan yang Pak Pol ceritakan, pengecualiannya nggak ada produk ini? Pengecualian pasti ada lah. Pengecualian pasti ada. Pengecualian yang umum itu kalau misalnya kita ya kita sudah punya penyakit tertentu sebelum kita masuk asuransi, ya udah pasti kan itu nggak di cover. Pada saat sebelum tanda tangan itu ada pernyataan atau ada medical record? Tergantung. Kita ada pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kita ada yang bilang, oh pernah sakit nggak, sakit apa gitu disebut. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan atau kalau diperlukan juga bisa medical check up. Jadi penyakit-penyakit yang sudah ada bawaannya itu juga itu pasti nggak akan di cover. Kemudian yang kedua tetap tidak mengcover seperti kejahatan atau misalnya juga pelanggaran misalnya ini kan ada cover life-nya juga. Jadi kita misalnya naik motor nggak punya SIM, nggak pakai helm, nggak pakai apa gitu, melanggar peraturan. Iya lah, itu juga kita nggak cover, dikecualikan lah dari ini. Kemudian juga kelainan atau cacat bawaan gitu loh. Jadi yang dari lahir sudah ada, ya itu juga sama dengan yang sudah diidap sebelum masuk, itu akan dikecualikan. Jadi ada pre-existing condition ya. Itu berlaku. Jadi sekarang yang terakhir nih tentang klaim. Tadi kan contohnya ketika sudah pencairannya nih, pengajuan klaimnya rumit nggak? Kalau misalnya ada orang yang entah tumor atau apa gitu. Enggak sih, gitu. Kita pengajuan klaim sangat sederhana. Kalau belinya lewat agensi ataupun bank insurance juga bisa dikomunikasikan ke penjualnya, misalnya mau tanya-tanya ya, itu bisa ditanyakan atau bisa juga ditanyakan ke customer service kami bagaimana caranya klaim. Nah, cuman yang sedikit unik adalah karena ini mencakup penyakit yang banyak. Jadi syarat untuk klaim untuk masing-masing penyakit itu mungkin agak sedikit berbeda-beda tuh. Nah, jadi untuk mengkonfirm diagnosis itu butuh tes ini, butuh pernyataan dokter. Nah, itu yang harus dipastikan. Sejauh itu lengkap semuanya, itu pasti kita bayar. Iya. Dan valid gitu, klaimnya valid, data-data lengkap, klaim valid, itu kita pasti bayar. Terakhir. Ya, tadi udah terakhir. Iya, ini terakhir banget nih. Terakhir banget nih. Pak Pol, kalau melihat kondisi dengan inflasi medis gitu kan, kita kalau bicara sekarang inflasi medis gitu kan,
ini apakah bisa dilakukan upgrade gitu? Jadi misalnya nih ada satu nasabah yang mengambil uang pertanggungannya misalnya 1 miliar gitu. Terus kemudian tahun kedua atau tahun ketiga seiring inflasi medis terus dia berpikir mau saya naikin bisa nggak? Kalau produk tradisional sih rata-rata enggak ya. Karena ini kan karena ini pembayaran terbatas ya. Jadi misalnya pembayarannya 10 tahun untuk coverage sampai usia 85 sampai 120. Jadi ya beli lagi, beli tambahan lagi. Satu orang bisa beli? Bisa. Oh ini. Jadi kalau misalnya Anda punya kelebihan, ya bukan kelebihan sih. Ini merasa bahwa yang cover yang sekarang tidak cukup karena inflasi medis, maka beli lagi satu lagi, bisa dengan memerintahkan itu. Karena kan tidak semuanya santunan ini dipakai untuk tadi ya menggantikan potensi kehilangan pendapatan, tapi juga mungkin menambah kalau cover asuransi kesehatannya nggak cukup ditambah dengan ini. Iya betul. Bisa begitu. Jadi harus bijak, harus hati-hati. Pak Paul, ada mungkin yang saya belum terlewatkan yang perlu kita sampaikan kepada penonton kita, informasi tentang produk ini? Nggak ada sih, tapi saya mungkin agak ulang sedikit ya. Jadi produk ini adalah salah satu produk utama kita juga yang baru kita luncurkan tahun ini dari Prudential Syariah. Yang pasti produk ini adalah semuanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi kita pisahkan nih dari awal, dari ada dana tabaru, dana kebersamaan ya, dana tabaru tolong menolong, kemudian ada ujrohnya, dana perusahaan, dan juga untuk yang plan plus itu ada dana investasi peserta. Nah itu kita sudah pisahkan dari awal, jadi lebih transparan. Kemudian juga yang kedua juga saya menghimbau para penonton juga untuk kita lebih sedikit memperhatikan masalah kesehatan. Jadi kita saatnya juga mengecek portofolio coverage kesehatan kita itu apa gitu loh. Jadi apakah kita sudah di cover oleh kantor, kita sudah di cover oleh BPJS, kita sudah beli sendiri. Nah ini bisa jadi tambahan. Dan juga ini juga bisa menjadi tambahan. Misalnya kalau kita sekarang sudah di cover oleh kantor, tapi kan kantor akan berhenti pada saat kita pensiun nih. Nah ini coverage ini kan akan masih berjalan nih sampai usia 85. Nah jadi misalnya pensiun umur 57 atau 60, nah ini masih ada sisa 25 tahun lagi yang kita bisa di cover untuk perlindungan setelah pensiun gitu loh. Jadi nah itu kita mesti benar-benar men-secure masa depan kita. Dan kita melihat check up lagi portofolio kita masih kurang atau enggak, coverage-nya apa, kalau misalnya kita kena penyakit apakah bisa di cover, lifestyle bisa dipertahankan, keluarga masih cukup untuk melanjutkan hidupnya dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa didiskusikan gitu. Kalau punya teman tenaga pemasar itu bisa didiskusikan, apalagi nih dari portofolio pertanggungannya ini masih kurang. Nah, mudah-mudahan produk ini juga bisa menjadi pelengkap dari portofolio kesehatannya, sehingga ya itu tadi kalau misalnya ada inflasi medis, ya kita masih punya istilahnya punya pilar tambahan lah. Ya. Gitu. Jadi ada dana cadangan yang bisa untuk bukan dana cadangan, ada pilar tambahan gitu. Jadi pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4. Nah kita mesti tahu lah kita punya coverage itu seperti apa aja gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Pak Paul Setio Kartono, Direktur Prudential Syariah Life Insurance atau Pro Syariah kita biasa menyebutnya, atas penjelasannya. Dan sahabat TV Asuransi, kita berharap bahwa setelah memahami produk ini Anda jangan sekedar berpikir ulang, tapi tadi Pak Paul sampaikan, lihat lagi portofolio cover asuransi yang Anda punyai dan jangan ragu-ragu. Ini produk untuk menutup kekurangan jika Anda masih merasa kekurangan dan bisa menambah, manfaatnya akan berbeda. Nah, kalau musim hujan kita biasa bicara sedia payung sebelum hujan. Sebelum ini kejadian Anda mengalami kondisi yang disebut dengan penyakit kritis atau critical illness, tidak ada salahnya untuk melirik dan kemudian mengeksekusi beli produk ini. Karena apa?
kita tidak pernah tahu risiko yang di depan seperti apa ya Pak Pol. Sekali. Oke Pak Pol, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Saya tunggu untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang menarik juga. Sahabat TV Asuransi, itulah obrolan saya dengan Pak Paul Setio Kartono. Mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita semua untuk menjadikan asuransi sebagai bagian dari hidup kita. Perencanaan masa depan kita dan mitigasi risiko yang mungkin kita hadapi. Sampai ketemu lagi dalam obrolan dengan asuransi dan tema-tema yang lain yang tak kalah menariknya. Salam. Salam.